ketemu lagi dengan saya. Jadi untuk kesempatan hari ini saya udah menyelesaikan satu aplikasi lagi, yaitu saya namakan Debt Settlement System. Yaitu aplikasi ini saya bangun digunakan untuk mengelola hutang bagi perusahaan atau buat pribadi juga bisa. Untuk roles usernya ini hanya saya buat 2, tapi untuk yang kesempatan hari ini saya akan menjelaskan hanya di satu roles, karena untuk yang roles satunya itu hanya bertugas untuk melakukan proses pembayaran hutangnya. Nah, secara lengkap saya akan menjelaskan mulai dari awal. Yang pertama, kita harus login ke aplikasi dulu dengan menginputkan username dan password. Nah, setelah berhasil maka akan ada informasi login berhasil, dan selanjutnya akan diarahkan ke menu dashboard, yang mana di menu dashboard itu sudah saya berikan informasi berupa total hutang, kemudian total pembayaran, setelah itu sisa hutang, dan yang terakhir adalah hutang overdue. Di bawahnya itu saya berikan juga untuk informasi grafik berupa pie chart. Kemudian di sini ada grafik batang juga untuk menunjukkan total hutang, total pembayaran, dan sisa hutang. Dan di grafik batang ini juga ada total hutang, total pembayaran, sisa hutang, dan overdue. Nah, di bawahnya adalah untuk data tabel daftar hutang yang overdue. Di halaman selanjutnya adalah untuk halaman kelola hutang, yang mana halaman ini adalah ditunjukkan atau dikhususkan untuk proses pengelolaan hutang kita. Jadi misalnya kok ada mau menambahkan hutang, kita tinggal klik bagian tambah di sini, kemudian pilih debtornya, setelah itu pilih kreditornya. Kalau debtor itu berarti adalah yang menyediakan hutang, menyediakan dana. Kalau kreditor berarti adalah yang pihak yang meminjam. Kemudian di sini inputkan jumlah awal, setelah itu tanggal jatuh tempo, dan setelahnya adalah keterangan. Nah, kalau misalnya sudah, maka semua data akan ditampilkan di data hutang di sini. Kalau misalnya kok ada hutang yang sudah dilakukan pembayaran, ketika mau dihapus maka akan ada informasi seperti ini, hutang sudah ada pembayaran maka hapus gagal. Kemudian kalau misalnya kita edit, kalau misalnya dia sudah ada pembayaran, maka akan ada informasi hutang sudah ada pembayaran, dan hanya kolom keterangan saja yang bisa dirubah. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau melakukan pembayaran, ini bisa kita lakukan langsung di sini, klik bayar. Kemudian di sini langsung akan ditampilkan sisa saldo yang belum dibayar. Setelah itu kita inputkan pembayarannya dan tanggal bayarnya. Untuk proses dikelola hutang seperti itu. Kemudian di sini untuk searchingnya juga sudah saya buatkan. Jadi kalau misalnya kita mau mencari data, itu langsung bisa dilakukan lewat fitur searching di sini. Kemudian untuk proses pembayarannya, selain dari menu ini, kita juga bisa melakukannya dari menu bayar hutang, dan seluruh data pembayaran hutang akan ditampilkan di data tabel ini. Untuk penginputannya, kita tinggal klik tambah, kemudian kita tinggal pilih klik hutangnya, maka akan ditampilkan datanya. Setelah itu jumlah bayarnya berapa, kemudian tanggal bayarnya berapa. Seperti itu. Kemudian di menu selanjutnya adalah menu laporan, yang mana menu laporan ini sudah saya bikin supaya kita bisa melihat semua daftar hutang di perusahaan kita, atau itu data hutang pribadi kita. Nah, misalnya saya contohkan, ini
salah satu data hutang untuk summary-nya ini dibayar udah 1.879.000, sisanya itu 626.449, kemudian sudah ada pembayaran sebanyak 9 kali. Nah, untuk data ini kita bisa expand, jadi akan ditampilkan keseluruhan data pembayaran yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Ini gini, jadi semuanya sudah tergrouping. Untuk pembayaran ini itu khusus untuk hutang yang mana. Kemudian di sini juga sudah saya kasih summary juga, total hutangnya sekian, total bayarnya sekian, kemudian sisa hutangnya sekian. Kemudian di menu selanjutnya adalah menu untuk pengaturan debtor dan kreditor. Kalau misalnya kita mau menambahkan data, kita cukup klik tambah, kemudian kita pilih debtor atau kreditornya, kemudian inputkan nama, nomor telepon, email, dan statusnya, status aktif atau nonaktif. Kemudian untuk yang tombol aksi ini adalah untuk menonaktifkan atau mengaktifkan data debtor dan kreditor. Misalnya mau menonaktifkan, kita tinggal klik kemudian nonaktifkan. Kalau misalnya mau diaktifkan lagi, ini juga bisa seperti itu. Kemudian untuk yang menu selanjutnya adalah menu kelola user, yang mana di sini kita bisa menambahkan user-user baru. Kalau kita klik tambah, kita cukup menginputkan username, password, kemudian role-nya apa, apakah dia user atau admin. Kemudian di sini ada fitur untuk reset. Kalau untuk reset ini adalah untuk mereset password, jadi ketika kita lupa password, maka bisa langsung di reset dan akan ada informasi password akan dikembalikan menjadi 12345. Kalau kita klik yes, maka password sudah berhasil di reset. Jadi seperti itu untuk aplikasi debt settlement system. Terima kasih. Ditunggu untuk aplikasi-aplikasi selanjutnya yang akan saya rilis dan akan saya upload kembali di YouTube saya. Terima kasih.